عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا مذكرا بذلك في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, di awal perjumpaan kita pada siang hari ini tiada lain pertama khotib menyampaikan selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisali awamirillah wa jtinabin nawahi,
Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid tercinta ini. Senantiasa Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Di akhir tahun 2025 kemarin, di mana bangsa Indonesia ini khususnya yaitu Sumatera atau Aceh dan juga Lumajang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera dan juga yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita sesuai dengan firman-Nya Allah di surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu," dan telah aku turunkan, bil ayati atas kekuasaanku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya sudah mungkin kita sudah tahu semua, adanya bencana baik berupa banjir bandang atau yang itu gunung meletus atau yang lain. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, illa tasrifan, supaya mereka ada rasa takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang, kalau menyampaikan melalui ulama, melalui khotib, melalui kiai, melalui ustaz, ceramah baik di masjid atau mushola atau di lapangan, menyampaikan suatu ayat, disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad, disampaikan kepada saudara-saudaranya, baik itu hadis atau ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka masih belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah melalui kemarin kita saksikan banjir bandang, gunung-gunung meletus, di mana banyak korban dari saudara-saudara kita, kurang lebih dari 800 saudara kita yang wafat atau yang hilang, yaitu kurang lebih 500 manusia saudara kita, dan lebih 1 juta jiwa yang mereka kehilangan tempat tinggal. Itu semuanya karena Allah, illa takhwifan. Mereka mengucapkan Allah, mereka mengucapkan Masya Allah ketika Allah menurunkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya mereka, apakah mereka mengucapkan Allah ketika tidak diturunkan azab? Tetapi mereka kalau sudah diturunkan azab, berapa manusia mengucapkan Allah, berapa manusia yang mengucapkan Masya Allah atas kekuasaan Allah. Itulah Allah menurunkan kita peringatan kepada saudara-saudara kita yang sudah dilanda musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tata'arrad durrakum, la tata'arrad durrakum illa bi'idznillah. Sesuatu yang bergerak sekecil durrah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan enak-enak, mungkin kita berasa di sini aman, mungkin kita merasa ini jauh dari pegunungan sehingga tidak ada tanah longsor, mungkin kita merasa jauh dari laut. Itu berkata kita, tapi Allah kalau kita sudah murka, tapi Allah kalau kita menurunkan azab, itu tidak lama Allah memberikan til bagi kita. Di antaranya lain, Allah akan menggoyangkan
adanya kita di menghadapi muka bumi ini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala pun fayakun, maka terjadilah apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Hikmah, ada 3 hikmah yang kita petik di adanya musibah terjadi di muka bumi ini. Pertama, musibah yang terjadi di permukaan bumi ini menampakkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab supaya kita mau bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, wa in 'adu lakin kadzabu fa akhadhahumullahu bima kanu yaksibun." Ketika penduduk manusia sudah bertakwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i, Allah akan menurunkan barokah dari langit, yaitu turunnya hujan yang barokah. Bukan turunnya hujan yang menambahkan kesengsaraan kita, tapi Allah menurunkan hujan yang bermanfaat kepada kita. Wal ardh, dan bumi Allah menurunkan kita, memberikan berkah dari bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Walakin kadzabu fa akhadhahum ma kanu yaksibun. Akan tetapi bagi mereka yang sudah berdusta kepada Allah akan mengambil kesukaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta-harta kita. Ketika sudah terjadi harta tidak ada gunanya, jabatan kedudukan sudah kita saksikan bersama, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama dengan adanya bencana yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Lalu hikmah yang kedua yang kita petik dari adanya musibah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita, yang nomor 2 adalah adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'al fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladina mimma 'amilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ada di permukaan bumi ini termasuk adanya tanah longsor karena ada manusia yang tidak bertanggung jawab atas kelakuan manusia tersebut, di mana pohon-pohon ditebang, kebetulan yaitu pegunungan, sehingga terjadinya longsor yang terjadi yang sudah kita saksikan bersama. Apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas, atas ulah manusia, wa yudhiquhum ba'dal ladina mimma 'amilu, dan mereka merasakan sesuatu yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, mari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada penduduk bumi ini, Allah tidak bisa menurunkan adab kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ahabbu bi ahlil ardi adab fanadharu ila ummati buyuti wal muta'alina wal mustawfirina syarratu al-hudari." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ahabbu," sesungguhnya aku ini mempunyai keinginan, mempunyai tujuan kata Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah? "Inni ahabbu bi ahlil ardi adaban." Aku akan turunkan adab, kata Allah, kepada penduduk bumi ini. Fanadharu ila ummati buyuti, ketika Allah melihat kepada satu penduduk di mana rumah-rumahnya Allah masih ramai, rumah-rumahnya Allah masih dimanfaatkan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Rumahnya Allah generasi pemuda-pemudi masih mau bersolawatan, masih mau jauh
hati-hati untuk turunkan adab ke tubuh ini. Karena apa? Karena ada 3 orang masih mau meramaikan masjid, masih mau mereka bersilaturahim, tidak mau berpecah belah, masih mau mereka beristighfar kepada aku tidak akan turunkan adab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, buang adabnya kepada tempat yang lain. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, kita petik dari adanya musibah yang terjadi di saudara kita, baik yang di Aceh atau yang di Sumatera. Yang ketiga adalah dengan adanya kezaliman bagi sesuatu orang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wattaqu dan bertakwalah kata Allah fitnatan kepada suatu keburukan alladzina zalamu minkum, sesuatu yang mereka kerjakan yang zalim, la minkum khasah. Ketika manusia sudah zalim baik dirinya sendiri, semuanya akan dikena oleh mereka, semuanya akan terimbasan dengan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan satu orang, semuanya sekitarnya akan ikut, akan menanggung dosa adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita memasuki di ujung tahun ini, mari kita perbaiki diri kita, takutlah kepada Allah, jangan sampai kita rakus, jangan sampai kita zalim kepada diri atau kepada orang lain sehingga menimbulkan adab Allah turun kepada muka bumi ini, khususnya di tempat kita tercinta ini. Dan juga mari kita doakan mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang sudah dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberi kesabaran, mereka diberi ketabahan. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diganti dengan tempat yang layak dan kehidupan yang lebih istimewa dari dahulu kala. Dan kita semua mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 hal, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, semuanya, keluarga kita, anak kita, cucu kita, istri kita, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani dan rohani, diselamatkan dari semua musibah yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat bi dhulmatil a'dam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala muhdaniyat ila al-basairi wal albab. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa
للأشرف الكرام ولتابع تابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة القادر الحاجة غافر الذنوب والخطيئة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والثلاث والمحن عن بلدنا هذا بإندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عاما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم